Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang untuk para abdi muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu agenda penting dalam pelatihan dasar CPNS, yaitu Agenda 3, Kedudukan dan Peran PNS untuk terwujudnya Smart ASN. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, PNS memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sekedar melaksanakan administrasi, tetapi juga menjaga keberlangsungan pelayanan publik, menjadi perekat persatuan bangsa sekaligus penggerak pembangunan nasional. Dengan kompetensi itu, ASN diharapkan hadir sebagai pelayan publik yang adaptif, inovatif, dan tangguh menghadapi dinamika zaman. Perkenalan anggota kelompok. 1. Hasmullah Zain, STRAR. Jabatan Perencana Ahli Pertama, Subag Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kapsanggau. 2. Maulita Heti, Eskom. Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. 3. Muhammad Rizky Abdili, SP. Jabatan Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pengajar atau Fasilitator Agenda 3, Batak Hot Junjungan Simamura, SHMH. Jabatan Widya Iswara Ahli Utama, BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023, kedudukan ASN adalah sebagai pilar pembangunan nasional dengan peran utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa yang mengedepankan profesionalisme, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kuncinya pada kepuasan pelayanan yang diberikan oleh ASN terhadap masyarakat. Indikatornya ada pada kata kepuasan. Maka, sesuai dengan core value yang dipelajari pada Agenda 2 sebelumnya, ASN harus memiliki core value berakhlak. Fungsi ASN berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, ASN bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Topik pembahasannya yaitu pemahaman literasi digital. Memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan teknologi literasi digital secara etis dan kritis. Etika bermedia digital. Di dalamnya terdapat nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar jaringan. Sistem informasi ASN menggunakan sistem merit. Menciptakan suatu kebijakan dan manajemen SDM ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tanpa ada diskriminasi. Manajemen ASN. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Kedudukan ASN diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. PNS, pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK, pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Jenis, status, dan kedudukan ASN. ASN. Jenis terdapat pada Pasal 1 Bulir 3 dan Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2014. Status, berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional dan menduduki jabatan pemerintahan. PPPK, jenis terdapat pada Pasal 1 Bulir 4 dan Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2014. Status, diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU dan melaksanakan tugas pemerintahan. Sedangkan kedudukan ASN dan PPPK adalah berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan dan partai. Perbandingan hak PNS dan PPPK. ASN memiliki hak gaji, tunjangan, perlindungan,
pengembangan potensi, jaminan pensiun dan hari tua, serta cuti. Sedangkan PPPK memiliki hak yang sama dengan ASN. Yang berbeda hanyalah PPPK tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis dan etis. Bagi ASN di era transformasi digital, literasi ini tidak hanya menyangkut keterampilan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi oleh arus informasi digital. Etika bermedia digital merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi dan berkomunikasi melalui platform digital. ASN sebagai representasi negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat lembaga dan kepercayaan publik, termasuk saat menyampaikan opini atau membagikan konten di media sosial. Sistem informasi ASN menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi. MySAPK, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi ini menjadi pusat data ASN secara nasional dan digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian mulai dari pencatatan riwayat jabatan, pendidikan, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Sedangkan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Menjaga keamanan akun, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, dan menggunakan sandi yang kuat adalah bentuk perlindungan diri dari resiko digital seperti peretasan atau pencurian data. Cara menjaga keamanan digital pribadi ialah: pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Kedua, jangan klik sembarangan. Ketiga, lindungi identitas digital. Menjadi warga digital yang cerdas. Menjadi warga digital yang cerdas berarti mampu memanfaatkan teknologi untuk hal positif, menyaring informasi, menjaga etika, dan terus belajar agar tidak tertinggal dalam era digital yang terus berubah. Mari gunakan teknologi untuk kebaikan dan meningkatkan wawasan kita. Demikianlah pembahasan mengenai kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesungguhan sahabat sekalian dalam mengikuti materi ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini membawa manfaat, memperkuat komitmen, serta menjadi bekal dalam perjalanan kita sebagai abdi negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, memberi kekuatan dalam menjalankan amanah, dan menjadikan pengabdian kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.